Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan sebentar video Alif Bakta ini ya. Ya, hari ini hari Selasa jam setengah 10 pagi. Jam saya di depan laptop seperti biasanya. Dinas di kantor ruangan saya. Ya beginilah suasana kalau saya bekerja ditemani laptop ini full ya YouTube. Saya paling suka ini Alif Bakta Best Finger Style Cover. Nah ini sambil ngisi-ngisi rapot ya, nilai-nilai rapot dan melakukan pekerjaan saya yang lain, entah itu menulis, entah itu melakukan baca-baca. Yang pasti tugas-tugas saya lumayan lah, melakukan penilaian dan sebagainya. Baik, sambil menunggu jam pulang ya, saya ingin ngevlog santai, melakukan refleksi ya, melakukan refleksi kehidupan, perjalanan hidup, peristiwa hidup yang terjadi di diri saya pribadi dan tentu mungkin juga bisa terjadi pada Anda atau orang yang lain. Karena peristiwa-peristiwa kehidupan itu kan sebenarnya konteksnya itu hampir sama saja. Namun yang membedakan adalah ya karena tugas fungsi kita masing-masing. Gini, beberapa hari yang lalu dan hampir tiap hari sih, saya itu mengalami kegagalan-kegagalan. Apa yang saya rencanakan dengan fakta realita itu berbeda. Misalnya kemarin beli takjil ya, beli makanan gitu, lauk gitu, beli gulai. Ternyata saya membeli gulai rasanya nggak enak banget, akhirnya dibuang. Itu kan sebuah kegagalan ya. Mencoba di warung yang baru, ternyata satu bungkus harganya ya beberapa puluh ribu, saya buang. Kan itu rugi, itu sebuah kegagalan. Kemarin juga saya sempat pulang sekolah, ingin melewati rute jalan yang baru, ternyata tersesat. Muter-muter akhirnya, alhamdulillah akhirnya setelah hampir 1 jam berputar-putar itu akhirnya ketemu jalan besar. Pernah lagi beberapa saat yang lalu saya tiba-tiba tergiur ingin membeli sepeda lipat, harganya sekitar 2 juta. Saya beli padahal kondisi keuangan saya itu lagi tidak baik sebenarnya. Kebutuhan-kebutuhan yang lain yang lebih urgent, yang lebih penting itu banyak. Akhirnya hampir 2 minggu, harusnya uang 2 juta itu untuk kebutuhan makan lah, untuk kebutuhan sehari-hari selama 2 minggu. Saya sampai ngempet itu 2 minggu hampir nggak punya uang. Ini kondisi fakta. Akhirnya ya agak kebingungan sedikit selama hampir 1 minggu terakhir, hari tanggal tua bulan kemarin itu. Tapi alhamdulillah bulan baru dapat gaji dan dapat beberapa job, alhamdulillah cair semua, alhamdulillah bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu, alhamdulillah. Gini ya, saya melakukan refleksi itu dalam kehidupan kita ini tidak selalu melulu kita itu berhasil. Apa yang kita inginkan tidak selalu terpenuhi, ada saja halangan. Entah itu karena kita itu lengah, lalai, entah kita itu lupa, entah kita itu memang tidak paham, entah karena kita sengaja, atau mungkin karena kita disakiti atau dicelakai oleh orang. Bisa saja mungkin panjenengan semua naik mobil, naik sepeda motor, tiba-tiba kecelakaan misalnya, naudzubillah min dzalik ya. Misalnya
tergores mobilnya, kepepet tembok misalnya, atau mobil yang lain. Itu kan sebuah kegagalan antara apa yang kita inginkan dengan kondisi realita fakta yang ada itu tidak sama. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika seperti itu? Banyaklah kejadian yang lain yang sesuaikan sendiri dengan konteks Anda pribadi ya. Kegagalan-kegagalan yang pernah Anda alami selama kehidupan ini. Lalu ketika kita mengalami keterpurukan, kegagalan atau sesuatu yang antara fakta dengan dengan harapan kita tidak sama, apa yang harus kita lakukan? Satu, kita harus tetap fokus, berpikir jernih. Kita anggap kegagalan atau kesalahan kita yang pernah kita lakukan atau apapun itu, realita yang tidak sesuai dengan harapan kita itu, kita anggap sebagai sebuah hikmah, pelajaran agar kita ke depan jangan sampai terulang kegagalan atau kesalahan yang terjadi. Anggap itu sebuah hikmah, anggap itu dari Allah, adalah caranya Allah untuk kita itu belajar. Benar, yakin ke depan itu masih banyak kegagalan Anda, itu masih banyak kegagalan kita, itu masih banyak yang harus kita lalui. Pasti itu sampai kita tua, sampai kita mati, pasti akan ada saja masalah yang akan terjadi. Pasti akan ada saja masalah. Tapi kita harus tetap berpikir jernih. Kita harus tetap fokus berjalan ke depan. Jangan berhenti. Misalnya kita tersesat, kalau berhenti, ya sudah, kita akan sampai di situ. Kalau kita tersesat, ya kita jalan terus. Semakin tersesat misalnya. Tapi saya yakin suatu ketika kita pasti akan menemukan jalan keluar. Asalkan kita jalan terus. Kalau berhenti itu namanya putus asa. Selesai sudah. Nggak ada ceritanya sudah. Yang penting kita fokus, pasti ada solusi setiap permasalahan yang kita alami. Tidak mungkin tidak ada solusi. Allah menciptakan sebuah permasalahan untuk kita jadikan pelajaran hikmah, untuk kita selesaikan, karena Allah yakin bahwasanya kita itu mampu menyelesaikannya. Yakin, dan diri kita, panjenengan semua, saya dan panjenengan harus yakin juga bahwa permasalahan apapun yang terjadi di depan mata ini harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Pasti ada solusi setiap permasalahan yang terjadi. Itu refleksi kita hari ini. Apapun permasalahan Anda, apapun itu, terlihat besar, terlihat kecil, sudah berpikir saja positif. Pikir positif. Tidak perlu terlalu tegang. Permasalahan uang, insya Allah adalah solusinya. Anda harus bekerja keras. Permasalahan keluarga, insya Allah ada saja. Permasalahan pekerjaan, insya Allah ada. Karir, insya Allah Allah pasti memberikan yang terbaik bagi diri kita. Tidak akan kita selamanya berkutat di permasalahan itu. Terus yang penting setelah itu kita fokus, kita diam. Jangan memperbesar permasalahan. Jangan melakukan statement atau pendapat yang memperkeruh suasana, memperkeruh permasalahan. Berpikir cerdas, jernih, fokus, berbicara, melakukan statement hati-hati, pelan. Kalau nggak bisa melakukan statement, diam. Karena dengan diam permasalahan itu akan lama-lama mereda. Gitu refleksi saya terkait kejadian-kejadian yang saya alami. Kayak misalnya saya kemarin salah membeli takjil atau makanan, ya sudah, saya nggak akan mengulangi lagi beli di situ, selamanya nggak akan saya ulangi. Seperti itu. Misalnya saya kemarin salah mengatur keuangan, membeli sepeda lipat yang harusnya uangnya itu dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga, ya sudah, saya jangan sampai tergoda lagi. Saya harus berpikir realistis, harus berpikir positif. Ke depan saya tidak akan mengulangi lagi membeli barang-barang yang tidak penting. Gitu. Dan itu kan sebuah pembelajaran kehidupan. Nggak usah disesali, tapi yang sudah terjadi biar terjadi. Ke depan jangan sampai kesalahan yang sama terulang. Tetapi permasalahan dan
kegagalan yang lain, di peristiwa yang lain sudah menanti kita. Hati-hati, kita tetap harus hati-hati. Itu ngobrol-ngobrol santai dari saya, bicara-bicara sendiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya lanjut bekerja, upload video ini sambil lanjut bekerja, menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab saya, tanggung jawab pekerjaan saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.